Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan Yazid Rakasi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Jibril datang kepada Rasulullah pada waktu yang ia tidak biasa datang dalam keadaan berubah mukanya. Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa aku melihat kau berubah wajah?" Jawabnya, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka, maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Jibril, jelaskan padaku sifat jahanam." Jawabnya, "Ya, ketika Allah menjadikan jahanam, maka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih, kemudian 1000 tahun sehingga hitam, lalu menjadi hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah, andaikan terbuka sebesar lubang jarum niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan basinya. Demi Allah, andaikan satu pergelangan dari rantai yang disebut dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang keketujuh. Demi Allah, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur karena sangat panasnya. Jahanam itu sangat dalam, perhiasannya besi dan minumannya air panas bercampur nanah, dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu, jarak antar pintu sejauh 70 tahun, dan tiap pintu panasnya 70 kali dari pintu yang lain. Dikatakan dalam hadits qudsi, bagaimana kamu masih boleh melakukan maksiat sedangkan kamu tak dapat bertahan dengan panasnya terik matahariku? Tahukah kamu bahwa neraka jahanamku itu mempunyai 7 tingkat? Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70.000 kampung. Setiap kampung mempunyai 70.000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70.000 bilik. Setiap bilik mempunyai 70.000 kotak. Setiap kotak mempunyai 70.000 batang pokok zakum. Di bawah setiap pokok zakum mempunyai 70.000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat. Dan di bawah setiap pokok zakum terdapat 70.000 rantai. Setiap rantai diserat oleh 70.000 malaikat. Api yang ada sekarang ini, yang digunakan Bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 dari api neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar kegeraman dan suara nyalanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 11. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Air di jahanam adalah hamim, air panas yang menggelegak. Anginnya adalah samum, angin yang amat panas. Sedangkan naungannya adalah yahmum, naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang sangat panas. Quran Surat Al-Waqiah ayat 41-44. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka tersebut. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, arti harfiahnya jurang, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Pintu ketiga dinamakan Sakar, yang diperuntukkan bagi kaum syobin atau penyembah api. Pintu keempat dinamakan Lada, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Pintu kelima dinamakan Hutamah, artinya menghancurkan hingga berkeping-keping, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Pintu keenam dinamakan Sair, arti harfiahnya api yang menyala-nyala, diperuntukkan bagi kaum kafir. Rasulullah bertanya, "Bagaimana dengan pintu ketujuh?"
Sejenak malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu ketujuh. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendesaknya sehingga akhirnya malaikat Jibril mengatakan, pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka mengucapkan kata taubat. Mendengar penjelasan yang mengagetkan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung pingsan. Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuannya sehingga sadar kembali, dan sesudah sadar beliau bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauanku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jawabnya, "Ya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu." Nabi Muhammad lalu menangis, Jibril pun ikut menangis. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Setelah kejadian itu, beliau tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari, dan ketika sholat beliau pun menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Karena tangisannya ini, semua sahabat ikut menangis. Kemudian mereka bertanya, mengapa beliau begitu berduka? Namun beliau tidak menjawab. Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang melihat beliau menangis tiada hentinya. Wajah Nabi menjadi pucat dan pipinya menjadi cekung. Sebagaimana yang diceritakan oleh Kashfi, bahwa bumi tempat beliau duduk telah basah dengan air mata. Sayyidah Fatimah berkata kepada ayahnya, "Semoga hidupku menjadi tebusanmu. Mengapa ayahanda menangis?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya Fatimah, mengapa aku tidak boleh menangis? Karena sesungguhnya Jibril telah menyampaikan kepadaku sebuah ayat yang menggambarkan kondisi neraka. Neraka itu mempunyai 7 pintu, dan pintu-pintunya mempunyai 70.000 celah api. Pada setiap celah ada 70.000 peti mati dari api, dan setiap peti berisi 70.000 jenis azab." Setelah mendengar ucapan tersebut, para sahabat Nabi menangis dan meratap. Derita perjalanan alam akhirat sangat jauh, sedangkan perbekalan sangat sedikit. Sementara sebagian lagi menangis dan meratap, "Seandainya ibuku tidak melahirkanku, maka aku tidak akan mendengar tentang azab ini." Ammar bin Yasir berkata, "Andaikan aku seekor burung, tentu aku tidak akan ditahan di hari kiamat untuk dihisab." Bilal yang tidak hadir di sana datang kepada Salman dan bertanya sebab-sebab duka cita itu. Salman menjawab, "Celakalah engkau dan aku, sesungguhnya kita akan mendapat pakaian dari api sebagai pengganti dari pakaian katun ini, dan kita akan diberi makan dengan zakum pohon beracun di neraka. Maha besar Allah dengan kuasanya. Semoga ini menjadi pengingat kita untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."